football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Barcelona ngotot rekrut Laporte dari Manchester City. Laporte merupakan salah satu bek andalan Josep Guardiola. Akan tetapi, sekarang Laporte kerap terpinggirkan ke bangku cadangan. Hal ini tak lepas dari kedatangan Ruben Dias pada musim 2020-2021 kemarin. Kini ada laporan bahwa Laporte mempertimbangkan untuk cabut dari Manchester City. Kabar itu diklaim oleh Mundo Deportivo. Laporan itu juga menyebut Barcelona sangat tertarik untuk memboyong defender 27 tahun tersebut. Ada beberapa klub yang tertarik pada Laporte, namun Blaugrana disebut sebagai tim yang paling getol merayunya untuk pindah klub. Resmi, Sergio Ramos dan Real Madrid berpisah. Perjalanan Sergio Ramos dan Real Madrid akhirnya berakhir. Pihak klub telah mengumumkan hal itu. Kontrak Ramos di Madrid berakhir pada akhir Juni 2021. Bek 35 tahun itu sempat menjalin negosiasi perpanjangan kontrak dengan pihak klub, namun tampak tak menemui titik temu dan harus berpisah. Pihak klub pun menggelar acara perpisahan untuk menghormati perjalanan 16 musim Ramos di Madrid. Total dia sudah mengemas 671 laga dan 101 gol di semua ajang. Tak seperti Coca-Cola, produk minuman keras ini sahamnya justru naik usai disingkirkan Pogba. Pogba yang merupakan seorang muslim tampaknya tak mau ada minuman yang jelas dilarang oleh agama Islam ada di hadapannya. Mungkin alasan itulah yang membuat Pogba dengan sigap langsung meminggirkan botol minuman keras Heineken. Kendati begitu, beberapa saat setelahnya saham Heineken tak jatuh sama sekali seperti yang dirasakan Coca-Cola usai disingkirkan Ronaldo. Malah saham Heineken yaitu HEIO dan HEIA justru mengalami penguatan pada hari ini. Disanksi UEFA, Marco Arnautovic absen bela Austria saat jumpa Belanda. UEFA memutuskan memberi sanksi kepada penyerang timnas Austria Marco Arnautovic akibat selebrasi kontroversial yang dilakukan saat melawan Makedonia Utara di Piala Eropa 2020. Dihukum larangan tampil dalam satu pertandingan, Arnautovic dipastikan absen membela Austria saat menghadapi Belanda. Ada beberapa kata panas kemarin karena emosi dalam permainan yang saya ingin minta maaf, terutama kepada teman-teman saya dari Makedonia Utara dan Albania, tulis Arnautovic dalam unggahan di Instagram. Izinkan Pavard main usai tak sadarkan diri, UEFA dikecam. Prancis membuka kiprah di Piala Eropa 2020 dengan meraih kemenangan 1-0 atas Jerman. Kemenangan Les Plus atas Jerman ini sempat dihiasi kejadian mengerikan yang menimpa Benjamin Pavard di babak kedua. Pavard tersungkur di lapangan dan sempat tak sadarkan diri. Bek 25 tahun ini langsung mendapatkan perawatan dari tim medis. Luar biasanya, usai mendapatkan perawatan medis, ia mampu menuntaskan laga hingga 90 menit. Namun keputusan Prancis tetap memainkan Pavard usai cedera kepala ini dikecam banyak pihak. UEFA turut disorot karena membiarkan hal tersebut terjadi. Tindakan ini dinilai menomorduakan keselamatan Pavard. Denmark versus Belgia, Kevin De Bruyne sudah bisa main. Kondisi De Bruyne saat ini sudah membaik. Dia bahkan sudah bergabung latihan dengan tim jelang melawan Denmark di Stadion Parken Kamis 17 Juni 2021 malam waktu Indonesia bagian Barat. Peluang gelandang Manchester City itu untuk main juga besar. Hal yang sama juga dialami Jan Vertonghen. Bek Benfica itu sudah fit usai cedera saat melawan Rusia. Finlandia versus Rusia, Zbornaya menang tipis 1-0. Bermain di Krestovsky Stadium, gol tunggal kemenangan Rusia dicetak oleh Alexei Miranchuk di injury time babak pertama. Gelandang Atlanta itu berhasil menyarangkan bola lewat sepakan kaki kiri yang bersarang di sudut kiri gawang Finlandia. Juba, Miranchuk, oh it's beautiful!
Hasil ini membuat jalan Rusia lolos ke babak 16 besar kembali terbuka. Kini mereka sudah mengumpulkan 3 poin dari 2 laga, sama dengan Finlandia dan Belgia yang baru akan bertanding nanti malam. Turki versus Wales, Bale gagal penalti, The Dragons menang 2-0. Duel di Stadion Olimpiade Baku antara Turki versus Wales berjalan sangat seru. Kedua tim saling jual beli serangan untuk mencari kemenangan. Pada akhirnya Wales yang keluar sebagai pemenang dengan mencetak 2 gol lewat aksi Aaron Ramsey jelang turun minum. Dan Connor Roberts memperbesar skor di injury time akhir laga. Hasil ini membuat peluang Wales ke babak 16 besar terbuka lebar karena untuk sementara mengkoleksi 4 poin. Turki justru sangat kecil peluang untuk melaju ke fase knockout karena sudah kalah 2 kali. Italia versus Swiss, Gli Azzurri menang 3-0 lolos ke babak 16 besar. Pada pertandingan kedua grup A yang dihelat di Stadio Olimpico Roma, Italia unggul 1-0 di babak pertama lewat gol Manuel Locatelli di menit ke-28. Memasuki babak kedua, tepatnya di menit ke-52, Locatelli berhasil mencetak gol keduanya. Satu gol pamungkas Italia dibuat Ciro Immobile di menit ke-89. Italia tenta indo 3-0 que já está. Hasil 3-0 ini mengantarkan Italia lolos ke babak gugur setelah mengantongi 6 poin dari 2 laga. Sedangkan Swiss ada di posisi ketiga grup dengan 1 poin. Penalti melambung tinggi, Gareth Bale jadi star of the match. Gareth Bale terpilih menjadi star of the match dalam pertandingan timnas Wales melawan Turki. 2 assist disumbangkan oleh Bale sehingga membuat Wales bisa mengalahkan timnas Turki dengan skor 2 gol tanpa balas. Dia juga memimpin tim dengan baik. Menurut Squawka, 100% umpan terobosan yang diberikan olehnya berakhir sukses. Selain itu, dia juga melepaskan 5 percobaan tembakan ke gawang Turki, di mana 2 diantaranya mengarah tepat ke sasaran. Opta mencatat sejak Euro 1980, belum ada satu pemain yang bisa menciptakan kreasi serangan untuk menjadi peluang sebanyak 5 kali dalam satu pertandingan. Tetapi bukan berarti Bale mulus-mulus amat melakoni pertandingan ini. Dia gagal menuntaskan eksekusi penalti, dan bola malah melambung tinggi di atas mistar gawang. Gokil, Italia perpanjang rekor fantastis. Torehan positif Italia di pentas Euro 2020 berlanjut. Pada hari Kamis 17 Juni, pasukan Roberto Mancini berhasil meraih kemenangan telak atas Swiss di Stadio Olimpico dengan skor 3-0. Menurut catatan, Italia telah membukukan 10 clean sheet terhitung sejak pertengahan bulan November tahun 2020 lalu. Italia sukses memenangkan seluruh 10 pertandingan tersebut, termasuk 2 di UEFA Nation League dan 3 dari kualifikasi Piala Dunia 2022. Secara keseluruhan, Gli Azzurri menorehkan 31 gol tanpa kebobolan sama sekali. Puncak top skor Euro 2020 dikuasai pemain Liga Italia. Sejauh ini ada 5 pemain yang memimpin daftar top skor Euro 2020. Uniknya, 4 pemain pemuncak daftar top skor sedang bermain di Liga Italia. Selain Locatelli dan Immobile, Cristiano Ronaldo berkostum Juventus dan Lukaku di Inter Milan. Hanya Schick yang sedang tidak bermain di Liga Italia. Dia kini terikat bersama Bayer Leverkusen di Bundesliga Jerman. Di sisi lain, Schick pernah merumput di Italia selama 3 musim. Dia bermain untuk Sampdoria dan AS Roma. Parah banget, kiper timnas Haiti cetak gol bunuh diri terburuk. Timnas Haiti harus tersingkir dari kualifikasi Piala Dunia 2022 zona CONCACAF saat dibekuk Kanada pada Rabu 16 Juni. Salah satu gol kemenangan Kanada lahir berkat gol bunuh diri yang luar biasa buruk dari kiper timnas Haiti, Josué Duverger.
Sebenarnya Duverger memiliki kesempatan lain untuk mengeluarkan bola, akan tetapi dia hanya memotongnya ke bagian belakang gawang. Uniknya, Duverger yang bermain di Victoria FC ini sebenarnya lahir di Montreal dan pernah dipanggil timnas Kanada U17 pada 2016. Ternyata Cristiano Ronaldo pernah jadi bintang iklan Coca-Cola. Mega bintang timnas Portugal Cristiano Ronaldo tengah menjadi sorotan di ajang Euro 2020. Dalam konferensi pers, Ronaldo terlihat menyingkirkan 2 botol Coca-Cola dan menyarankan semua orang untuk minum air mineral. Padahal di masa lalu Ronaldo merupakan salah satu bintang iklan dari perusahaan minuman ringan asal Amerika Serikat itu untuk memikat pasar Asia. Bahkan selain membintangi iklan Coca-Cola, Ronaldo saat itu juga terikat kontrak dengan perusahaan junk food terkenal yakni KFC. Namun sangat wajar jika CR7 saat ini memiliki ide yang berbeda dengan 10 tahun yang lalu karena dengan usia sekarang yang sudah tak muda lagi dan harus menyesuaikan dengan gaya hidup. Makanya Coca-Cola bisa dibilang termasuk ke dalam masa lalu Ronaldo. Gabung Tottenham, Paratici langsung menantang Juventus di bursa transfer. Usai gabung Tottenham Hotspur, Fabio Paratici langsung menantang Juventus di bursa transfer. Menurut Tuttosport, tantangannya berupa ajakan Paratici untuk melihat siapa bisa dapat striker jempolan lebih dulu, Juventus atau Tottenham Hotspur. Sebagai direktur olahraga, Paratici memang diminta Tottenham Hotspur untuk mencari pemain baru. Tak pelak, Paratici pun menantang Juventus yang merupakan mantan klubnya untuk bersaing siapa lebih cepat dapatkan striker buruannya. Setidaknya ada 2 striker yang disebut sama-sama jadi incaran Tottenham Hotspur dan Juventus, yaitu Mauro Icardi dan Gabriel Jesus dari Manchester City. Khusus untuk Icardi, Paratici merasa sangat yakin bisa mendapatkannya lebih cepat dari Juventus. Komentar agen Achraf Hakimi beri harapan besar untuk Chelsea. Chelsea dirumorkan ingin membajak Hakimi pada bursa transfer musim panas nanti. Dikutip dari Metro, Chelsea telah mengajukan tawaran sebesar 51 juta pound sterling atau sekitar 1,2 triliun rupiah. Akan tetapi Inter Milan tidak cocok dengan harga yang disodorkan oleh Chelsea. Meski begitu, komentar agen Achraf Hakimi, Alejandro Camano, memberikan harapan besar untuk Chelsea. Camano mengatakan bahwa Hakimi merupakan satu-satunya pemain yang akan meninggalkan Inter Milan. Arsenal dan Chelsea siap adu sikut demi James Maddison. 2 klub London yakni Chelsea dan Arsenal dikabarkan siap saling sikut demi mendatangkan gelandang Leicester City James Maddison. Laporan mereka menyebut Maddison sangat diminati oleh pelatih Arsenal Mikel Arteta, akan tetapi Arsenal tak bisa tenang dalam usahanya mendatangkan James Maddison. Sebab ada kabar sang gelandang juga diminati oleh rival sekota The Gunners yakni Chelsea. The Blues mengincar Maddison karena mereka kini mempersiapkan diri untuk melepas Hakim Ziyech. Pemain asal Maroko itu sebelumnya dikabarkan tak cocok dengan Thomas Tuchel dan akan dilego pada musim panas 2021 ini. Belum ada sebulan, Gattuso dan Fiorentina diambang perpisahan. Gattuso mempertimbangkan opsi untuk meninggalkan Fiorentina tanpa sekalipun memimpin mereka dalam satu pertandingan, meskipun kedua belah pihak baru saja merajut kebersamaan kurang dari sebulan lamanya. Selangkah lagi, Gattuso dan Fiorentina bisa pecah kongsi, menyusul ketegangan yang meningkat antara dirinya dengan pejabat klub La Viola. Ketegangan meningkat di antara Gattuso dan Presiden Fiorentina Rocco Commisso serta manajer klub Giancarlo Antognoni. Tak ada ruang gerak bebas bagi Gattuso di bursa transfer membuat dirinya memutuskan ingin mengakhiri kebersamaan yang baru terjalin sekejap ini. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi. Yang pastinya kali ini Kakak Spasi punya berita terupdate seputar dunia sepak bola channel Spasinya. Selamat menyaksikan, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!